Halo, apa kabar semuanya? Selamat sore. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu tempat wisata religi di Indonesia, yaitu Masjid Agung Demak. Okay, so in this video we are going to discuss one of Indonesian religious tourism destinations, that is Masjid Agung Demak, or the Grand Mosque of Demak. Kita akan baca teks ini bersama, dan setelah itu kita akan membahas atau melihat beberapa pertanyaan terkait dengan informasi yang ada di teks ini. We are going to read this text together. And after that, we are going to see some questions related to the information in this text. Okay, baik. Ini tentang Masjid Agung Demak, ya, the Grand Mosque of Demak. Salah satu tempat wisata religi yang terkenal di Indonesia adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang tertua di Indonesia dan salah satu ikon bangunan bersejarah Indonesia. One of the religious tourism destinations which is popular in Indonesia is Masjid Agung Demak, or Demak Grand Mosque. Masjid ini, this mosque is one of the oldest mosques in Indonesia and one of the icons of historical buildings in Indonesia. Okay. Sesuai dengan namanya, masjid ini terletak di Demak, Jawa Tengah, tepatnya di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak. In line with its name, this mosque is situated in Demak, Central Java, in Kauman village to be exact, sub-district of Bintoro, in the district of Demak. Masjid ini didirikan oleh Raden Patah, raja pertama dari Kesultanan Demak, pada abad ke-15 Masehi. This mosque was established by Raden Patah, the first king of the Demak Sultanate in 15th century. Masjid ini mempunyai bangunan induk dan serambi. This mosque has both the main building and porch. Bangunan induk mempunyai 4 tiang utama yang dinamakan Sakaguru. Sedangkan bangunan serambi merupakan bangunan terbuka. The main building has 4 main pillars, so-called Sakaguru, while the porch is like an open building. Atapnya berbentuk limas yang ditopang 8 tiang dan disebut sebagai Saka Majapahit. The roof shape is like a pyramid, which is scaffolded by 8 pillars, so-called Saka Majapahit. Selain itu, di dalam lokasi kompleks masjid terdapat makam raja-raja Kesultanan Demak dan para abdinya. Furthermore, in the complex of the mosque, there are some tombs of the kings of Demak Sultanate and their servant. Setiap tahun, masjid ini dipenuhi oleh banyak pengunjung dengan berbagai macam tujuan. Every year, this mosque
is crowded of many visitors with different purposes. Ada yang menikmati bangunannya karena nilai sejarahnya, ada juga yang berziarah ke makam-makam yang terdapat di sana. Some like to enjoy the historical values of the building, while others like to do pilgrimage at the tombs that exist there. Baik, itu tadi informasi tentang Masjid Agung Demak, ya, yang ada di Indonesia. That was the information that we have just read about the Grand Mosque of Demak in Indonesia. Baik, sekarang kita lihat di sini ada sebuah tabel, ya, yang terdiri atas 5 baris. Sini, as we are seeing here that there is one table that consists of 5 rows here. Yang harus kalian lakukan adalah sebagai bentuk pemahaman bacaan dengan menuliskan inti informasi yang terdapat pada setiap paragraf. What you need to do as a measurement of your comprehension of the reading text is writing the main informations of every paragraph in this table. Ya. Jadi ada 5 paragraf, di sini ada 5 baris, ya. Jadi masing-masing baris itu harus memuat informasi tentang informasi dari masing-masing paragraf. So there were 5 paragraphs in the text just now, and what you need to do is to write down the main information of every paragraph in this table. Okay. Selanjutnya, the next. Ada beberapa kosakata yang kita bisa lihat di sini yang bisa kita temukan di teks tadi. So there are some words that we can see here, and these words can be found in the text. Ya. Silakan pelajari makna kosakata berikut sesuai dengan konteks teksnya. So what you need to do is to learn the meaning of these vocabularies, of these words, based on the context of the text. Ya. Jadi ada 12 kosakata di sini. So there are 12 vocabularies that you have to find the meanings based on the context of the text. Kemudian gunakan kosakata ini untuk melengkapi kalimat yang ada di bawah ini. And you need to pick some of these words to complete the blank spaces in these sentences. Okay? Baik, ada 5, ya. Ada 5 kalimat yang harus kalian lengkapi di sini dengan menggunakan kosakata di atas. So there are 5 sentences that you need to complete by picking some words from the box. Okay. Dan yang terakhir, the last is kita akan mempelajari ungkapan-ungkapan berikut. Okay. We are going to discuss some expressions here, dan ini akan sangat bermanfaat sekali untuk pelajaran menulis nanti. Okay. Salah satu tempat wisata religi yang terkenal di Indonesia adalah Masjid Agung Demak. Ya. One of the religious tourism destinations which is popular in Indonesia is the Grand Mosque of Demak. Kita lihat di sini ada kata yang dicetak miring. You see here that there is one word that is made italic, adalah, ya. Oke, kita akan lihat nanti apa fungsi dari kata adalah ini. We will see the functions, okay, how it is used in the sentence when we are done with it. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang tertua di Indonesia dan salah satu ikon bangunan bersejarah di Indonesia. Ya, kita lihat di sini juga ada kata yang dicetak miring. Ya,
So this mosque is one of the oldest mosques in Indonesia and one of the icons of the historical buildings in Indonesia. Oke, merupakan ya dicetak miring in italic. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid yang tertua di Indonesia. So the Grand Mosque of Demak is one of the oldest mosque in Indonesia. Kita lihat di sini ada kata yang dicetak miring adalah ya. We see here there is an italic word adalah ya. Sama dengan yang pertama. It's the same as the first example. Danau ini merupakan danau kawah yang terletak di puncak Gunung Kelimutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pulau Flores, Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. This lake is a crater lake which is situated on the top of Kelimutu Mountain in the province of East Nusa Tenggara, Flores Island, Pemo Village, in the district of Kelimutu, Regency of Ende. Ya. Kali di sini ada kata yang digaris bawahi merupakan. Ya. There is an italic word here, merupakan, sama dengan yang kedua. Ya, jadi ada dua yang sudah kita lihat di sini yang dicetak miring. There are two words that are italic here. Adalah, merupakan. Ya. Nah, adalah merupakan adalah kata-kata yang digunakan untuk mendefinisikan sesuatu. So the word adalah and merupakan are words that can be used to define something. Okay, so seperti yang ada di contoh ini, like what we can see in this sentences. Ya, okay, adalah merupakan untuk mendefinisikan sesuatu. So the words adalah and merupakan can be used to define something. Kita lihat contoh yang lainnya. We will see other examples here. Ya. X ialah, X is, X artinya, X means bla bla bla. X dianggap sebagai, X is considered as, X didefinisikan sebagai, X is defined as. X sejenis atau semacam. X is like or X is a kind of. X yaitu, X is bla 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 bla. Oke? Nah, kata-kata ini ialah artinya dianggap sebagai, didefinisikan sebagai, sejenis atau semacam, yaitu ya, adalah kata-kata yang juga bisa digunakan untuk mendefinisikan sesuatu. So the words here, like ialah artinya dianggap sebagai, didefinisikan sebagai, sejenis, semacam, yaitu can be used to define something too. Okay? Dan ada lagi contoh yang lainnya, X disebut bla 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 disebut X, bla 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 is called X. Bla 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 dinamakan X. Bla 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 is named X. Bla 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 yaitu adalah ya X. Bla 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 is X. Oke, ini juga dapat digunakan untuk mendefinisikan sesuatu. So these words also can be used to define something. Oke. Jadi kesimpulannya ada beberapa kata yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sesuatu. So to wrap up, there are some words that can be used to define something. Ya. Contohnya adalah, merupakan, ialah, artinya, dianggap sebagai, didefinisikan sebagai, sejenis atau semacam, yaitu disebut X, dinamakan, yaitu adalah. Oke, jadi kata-kata ini dapat digunakan untuk mendefinisikan sesuatu. So these words can be used to define something. Itu saja pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Dan tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa kerjakan PR-nya di rumah. That's what we can learn today. Thank you so much. See you in the next video. Don't forget to do your task at home. Okay? Stay safe and vigilant. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Sampai jumpa.